Teman-teman, let's say goodbye to 2021 dan kita harus mulai mempersiapkan diri dan memperhatikan sektor-sektor ini untuk tahun 2022. So, jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya flashback kembali nih apa saja yang telah terjadi di tahun 2021 dan untuk tahun 2022 kita harus memperhatikan sektor apa nih yang berpotensi memberikan kita cuan. Dan di video hari ini saya juga akan memberikan bonus analisa saham BRMS. Yuk langsung saja kita mulai. Nah pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome ya buat teman-teman yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Ejinvest di ejinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para membership yang sudah bergabung dengan grup premium Ejinvest. Nah teman-teman ingat ya, setiap hari Minggu jam 8 malam Ejinvest itu ada clubhouse, nanti teman-teman bisa langsung ikut setiap hari Minggu. Oke, nah jangan sampai lupa ya teman-teman, saya juga ingin mengingatkan bahwa window dressing yang dimana teman-teman sedang menunggu ini, itu puncaknya di bulan Januari ya, bukan di bulan Desember. Jadi saya harus tekankan sekali lagi, Januari itu bukan saatnya untuk teman-teman borong saham banyak-banyak, karena di Januari itu mereka kalau mau rally ya di bulan Januari. Jadi jangan teman-teman pas mereka rally teman-teman malah beli, nanti pas koreksi malah akhirnya semua menjadi floating loss. Jadi Januari it's the time for taking profit. Dan kita harap sih IHSG ini bisa setidaknya mencapai 6.800 di bulan Januari tahun 2022. Nah teman-teman, kita flashback kembali yuk, apa saja sih yang terjadi di tahun 2021? Kenang-kenangan apa saja yang teman-teman rasakan? Ini kalau saya share beberapa ya, yang saya perhatikan drama-drama yang terjadi di Bukalapak. Contohnya itu di tahun 2021 kan heboh sekali ya, dimana ada setengah dari para investor itu sangat optimis tentang Bukalapak dan setengahnya lagi itu sangat tidak optimis ya, saya bisa bilang pesimis terhadap Bukalapak karena valuasi yang terlalu besar atau terlalu mahal. Nah apa yang terjadi waktu itu? Bukalapak sempat arah 2 hari berturut-turut dan ini saham blue chip ya, tapi setelah itu sahamnya longsor sampai saat video ini bahkan dibuat. Jadi teman-teman yang terjerat drama di Bukalapak ya, teman-teman bisa juga tulis kolom komentar di bawah ya dan menceritakan sedikit pengalaman tersebut. Nah yang kedua adalah retail dan bandar saling guyur. Nah teman-teman kalau yang tidak sadar bahwa di saham baca waktu itu sempat terjadi perlawanan antara retail dan bandar. Coba teman-teman nanti perhatikan ya, itu di bulan November pada saat terjadi lomba. Banyak retail yang mencoba scalping di saham baca, tetapi setelah itu diguyur sama bandar dan akhirnya banyak yang terjadi cut loss ya. Dan jika teman salah satu orang yang terjerat di saham baca juga teman-teman bisa share pengalamannya. Nah yang ketiga selanjutnya, live trade broker ini ditutup ya setelah banyak retail yang mulai mengerti tentang running trade. Jadi teman-teman dulu beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, tidak banyak retail yang memahami tentang running trade ya, tidak banyak orang yang mengedukasikan juga tentang broker summary dan seterusnya. Tapi setelah banyak orang mulai tahu, banyak retail mulai memahaminya, akhirnya bursa memutuskan untuk menutup live trade dan ini terjadi juga di tahun 2021 sehingga banyak scalper yang awalnya mendapatkan advantage ya, sekarang advantage tersebut hilang pada saat ingin melakukan scalping. Nah yang keempat, banyak saham-saham zombie yang bisa menjadi rally mendadak ribuan persen karena terjadi rumor A, rumor B, lalu retail nggak ngerti, FOMO, HK terus sampai sahamnya terjadi rally ribuan persen. Tapi setelah itu longsor juga. Nah itu semua terjadi juga di tahun 2021. Dan poin kelima teman-teman, ada shifting from old economy to new economy ya. Jadi yang dulunya orang-orang mungkin cuma fokus ke saham-saham yang perbankan dan seterusnya, ternyata di tahun 2021 kita ini mulai shifting ke teknologi ya, dimana memang PBV-nya agak tinggi tetapi banyak trader-trader ataupun investor milenial itu mulai tertarik dengan new economy yang berhubungan dengan teknologi dan ini juga terjadi di tahun 2021. Nah, yang keenam nih teman-teman, ini juga seru. IPO ini kan kita mulai ada eIPO ya, di mana teman-teman bisa membeli saham-saham IPO melalui website. Nah, pada saat awal-awalnya ini saham itu berlomba arah ya. Setiap kali IPO sahamnya enak, gampang buat arah. Tapi setelah banyak retail yang nge-leach ya, atau menyopet saham IPO tersebut, beberapa minggu setelah itu sahamnya berubah menjadi ARB ya. Itu awal pertama dimulai mungkin dari GTSI, di mana pada saat IPO pertama langsung mendadak sahamnya ARB. Nah setelah saat itu banyak saham yang dimana setelah IPO itu juga terjadi ARB. Nah inilah drama-drama yang mungkin
banyak dialami oleh para trader-trader di tahun 2021 ini. Dan yang ketujuh juga ada saham BUMN yang terancam di listing, yaitu Gia. Nah, mungkin teman-teman ingat sebelumnya di tahun 2020 Gia sempat di hot ya, banyak yang pom-pom dan seterusnya, dan mungkin ada yang beli, tapi setelah itu nyangkut dan nggak bisa keluar, dan sekarang ada terancam di listing. Jadi kalau teman-teman ada yang beli Gia dan sangkut, nah itu juga bisa share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah, dan masih banyak lagi. Jadi ya teman-teman, untuk tahun 2021 ini saya kepingin teman-teman buat sharing ya pengalaman atau hal-hal apa saja yang menarik ataupun memorable di kolom komentar di bawah, supaya kita semua bisa saling melihat ya apa sih pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian. Oke. Sekarang saya juga ingin sharing ya beberapa saham jackpotnya AG Invest, yang bagi yang mungkin sudah ikut grup premium AG Invest ya, aware tentang saham-saham ini. Kita ada BBYB ya, dimana kita sempat beli di bawah 1000 dan sekarang sahamnya sudah di 2600, dan memang kita sudah banyak yang melakukan profit taking sih di kisaran 2005-2006. Nah, jadi teman-teman kita lihat cuannya lumayan besar ya dari di bawah 1000 sampai sekarang. Nah, Temas juga waktu itu pertama kita sempat membahas Temas itu di harga 200-an. Tapi waktu itu mungkin ada orang yang beli, ada orang yang masih merasa kayak sahamnya tertidur. Tapi setelah itu Temas mulai rally terus sampai 1370 dan kita sempat TP hampir di kisaran 900 dan 1000 kita sudah exit ya, dan ternyata memang Temas masih lanjut berrally sampai 1370. Nah, yang kedua ada Bevin teman-teman. Bevin ini kita juga sempat borong ya di kisaran harga 650 sampai 700 lebih, dan kita tambah terus. Dan sekarang Bevin sudah di 1175, dan ITMG waktu itu teman-teman di saat batubara agak dilupakan sama orang, dan saat itu kan batubara harganya mulai terus naik ya. Nah, orang-orang masih nggak beli sahamnya, kita sudah mulai beli. AG Invest juga, saya juga ada sempat infokan tentang ITMG, dan pada saat itu di bawah 13.000, dan sekarang ITMG waktu itu sempat mencapai 25.000 ke atas. Kalau yang mendapatkan ITMG selamat. Berikutnya ada ESA juga. Nah, ini ESA ini lumayan spektakuler ya. Waktu itu kita memang ada beli di kisaran dari 400, 300 lebih, dan paling banyak borong di harga 300 kan. Dan setelah itu ESA sempat rally menjadi 500 lebih, dan ini sudah banyak yang profit taking cukup spektakuler sekali. Dan untuk Mari, waktu itu kita pernah ikutin 300-an sampai di mana di 500 lebih itu banyak yang profit taking, tapi ada beberapa orang yang juga masih bertahan di dalam Mari. Nah, kedepannya bagaimana? Mungkin masih bisa naik, kita tidak tahu. Mari kita lihat di tahun 2022 nanti. Nah, ada BNB juga nih teman-teman. Kita waktu itu masuk pada saat dia mulai dari sideways mendadak pada saat rally, kita lakukan fast trade atau scalping ini itu dari harga 2000 sampai sempat menjadi 5000. Luar biasa sekali, ini cuma dalam sekejap hampir mendapatkan bagger di dalam BNBA. Dan ada Agro, ini luar biasa ya, dari yang harganya 800-an perak kita sempat profit taking di 2000-an lebih. Pada saat dia hampir mencapai 3000 itu Agro ini memang sangat spektakuler sekali. Nah, ada ASA juga nih teman-teman. Waktu itu ada right issue di harga 2200-an, kita ikutan right issue dan kita keep, dan saat 3000 lebih kita sempat profit taking, dan MTDL menjadi saham paling suksesnya AG Invest ya. Itu saya pas informasikan MTDL pada saat harganya 1700 dan sudah sideways cukup lama ya, hampir setahunan. Mendadak sahamnya sekarang sudah 3800 dan sudah mau stock split ya. Jadi teman-teman yang belum punya MTDL, definitely perhatikan saham ini karena secara fundamental saham ini sangat luar biasa. Oke, itu adalah saham-saham jackpot. Nah, sekarang saya juga akan sharing ada dua saham yang cut loss terbesar AG Invest, yaitu adalah MPPA dan MLPL. Nah, kedua saham ini longsor sangat dalam ya. Kita waktu itu sempat kumpulin di 900, 800, ternyata turun sampai di kisaran 400 lebih, dan ini cut lossnya memang luar biasa besar. Dan MLPL juga koreksinya luar biasa banyak ya. Dan ini memang awalnya kita mengambil keputusan karena mempercayai bahwa si Gotoh itu akan mengikuti right issue dan seterusnya. Ternyata ada info bahwa mereka sudah tidak akan mengikuti right issue-nya, sehingga kita harus melakukan cut loss di saham ini. Teman-teman harus ingat ya bahwa kerugian di dalam saham itu tidak bisa terhindarkan. Nah, selama kita bisa mencetak profit lebih banyak daripada loss kita, maka kita akan overall dapatkan cuan dari saham. Oke, nah next year will be better, dan saya harap di tahun 2020 nanti saya AG Invest akan membantu atau support teman-teman supaya mendapatkan performance yang lebih spektakuler lagi. Nah, bagi yang kepingin bergabung dengan grup premium AG Invest, bisa langsung ya hubungi di admin kami @AGInvestAdmin di Telegram. Nanti teman-teman bisa tanya bagaimana cara bergabung. Nah, sekarang kita lihat ya di tahun 2022 ini ada mixed sentiment ya. Di tahun 2022 ini saya merasa akan sangat volatile nih market. Kenapa? Coba kita perhatikan ada sentimen apa saja sih di tahun 2022.
Ini adalah beberapa sentimen positif ya teman-teman, di mana yes kita ada trade surplus Indonesia, kita ekonomi sudah semakin baik ya, karena 2020 kan COVID parah sekali dan sekarang sudah semakin baik. Batu bara, kita juga negara yang di mana ekspor batu bara sangat besar dan harganya kan tinggi sekali, sehingga ini mencetakkan sangat besar profit untuk Indonesia kan. Dan juga natural resources lainnya seperti CPO dan lain-lain. Dan produksi nikel juga akan semakin besar nih, salah satu kayak perusahaan Harum itu mereka kan smelternya akan jadi, nanti produksi semakin besar ya, kita bisa melihat bahwa nanti performance-nya untuk terhadap nikel di Indonesia khususnya nanti kepentingan baterai listrik akan meningkat. Dan ada tax amnesty jilid 2 ya teman-teman, kalau bisa memperhatikan atau mengingat kembali, tax amnesty yang jilid pertama itu memberikan katalis positif untuk saham. Kenapa? Karena ada banyak dana yang mereka laporkan dan mereka mungkin gunakan ini untuk berinvestasi. Jadi ada dana-dana segar nih ibaratnya yang masuk. Nah ini juga mungkin potensi terjadi di jilid kedua. Walaupun mungkin tidak se-euforia jilid pertama karena bunga di tax amnesty jilid kedua kan lebih besar. Nah tetapi overall kita bisa melihat ada potensi katalis positif. Nah sekarang kita tidak boleh euforia hanya melihat dari sentimen positif. Kita harus mengerti sentimen negatifnya juga. COVID potensi juga meledak di tahun 2022 karena kita melihat banyak negara sudah terjadi ledakan COVID ya, di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Dan ini tinggal tunggu waktu sisa Indonesia bagaimana cara kita melakukan penanganannya. Nah sekarang bukan ledakan COVID Omicron ini yang berbahaya, tetapi kalau misalkan penyebarannya tidak terkontrol, orang-orang tidak mengikuti ya peraturan pemerintah dan kemana-mana nggak pakai masker dan menyebar COVID ini semakin meluas, ini nanti takutnya akan ada PPKM lagi, pembatasan ini dan itu, dan ini akan mengganggu ekonomi Indonesia secara overall ya. Dan ini kita tidak mau. Jadi teman-teman kita harus stay safe ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Dan yang kedua ini sentimen negatif yang sebenarnya cukup signifikan ya, yaitu taper dipercepat kan, kita sudah tahu. Dan nanti di semester kedua mereka itu Amerika berencana menaikkan suku bunga, dan ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, karena kalau misalkan pada saat terjadi kenaikan suku bunga dan market mereka panik, secara tidak langsung ya bisa memberikan dampak kepanikan buat ya bursa di IHSG juga. Kenapa? Karena kita sebagai trader investor Indonesia ini seringkali melihat indeks-indeks di luar sana. Kalau indeks di sana terjadi longsor yang dahsyat, misalkan 2%, 3% ya, mereka seringkali mau coba exit dari market juga. Dan kalau rame-rame melakukan itu ya terjadilah koreksi yang sangat signifikan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan banyak mix sentimen seperti ini? Saya rasa nanti di internet itu berita-berita berlomba posting ya. Nanti ada satu sisi, wah mereka memberikan sentimen yang sangat positif, lalu nanti COVID lagi. Jadi market ini nanti kalau kena positif sentimen berita bagus, naik. Lalu pas COVID meledak dan seterusnya, longsor. Jadi dengan seperti ini volatile akan sangat tinggi. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan taking positions ataupun making decisions ya pada saat market volatile seperti ini. Nah, sekarang kalau teman-teman melihat situasi ini dan sudah tahu bahwa akan volatile, berarti teman-teman bisa mempertimbangkan untuk scalping. Kenapa? Karena kalau scalping itu kan justru butuhnya volatility. Kalau teman-teman mau scalping tapi semua saham itu aman-aman atau anteng-anteng, susah untuk mendapatkan profit. Tapi kalau saham lagi naik turun dan teman-teman jago scalping, justru kesempatan itu besar untuk teman-teman dapatkan profit. Jadi mungkin di tahun 2022 kalau memang banyak ketidakpastian ya, teman-teman bisa lebih banyak scalping dan amankan profit. Kalau misalkan tiba-tiba sahamnya longsor, cepat-cepat cut loss. Jangan nanti terlalu dalam baru cut loss, teman-teman sudah rugi terlalu banyak. Oke, nah sekarang kita lihat ya, sektor apa sih yang wajib kita pantau di tahun 2022? Pertama, definitely coal and CPO ya. Ini adalah natural resources. Yang mana teman-teman kalau lihat coal akan masa puncak mereka itu di Januari, dan kalau CPO itu di kisaran Februari sampai Maret. Jadi teman-teman kalau kepingin membeli saham ini yang belum punya bisa pertimbangkan. Jadi kalau coal itu udah lewat Januari ya selesai. Kalau CPO itu bisa di keep sampai bulan Februari dan Maret. Nah yang kedua ada properti ya teman-teman. Masih ingat kan? Kalau properti ini belum dapat spotlight atau panggung di tahun 2021, dan ini berpotensi mereka dapat panggung. Kenapa? Karena properti ini sektor yang belum rally ya, saham-sahamnya ini semua masih pada di bawah dan tertidur, tetapi mereka secara fundamental ataupun secara performance berpotensi untuk meningkat ya, performance mereka secara omset dan seterusnya ini berpotensi meningkat di tahun 2020. Jadi definitely properti harus diperhatikan. Yang ketiga ya kesehatan. Kalau Omicron meledak lagi atau COVID atau mungkin ada mutasi baru yang kita nggak tahu, itu kesehatan yang akan mendapatkan sentimen. Jadi teman-teman definitely harus perhatikan sektor sentimen. Dan yang keempat ada emas dan nikel ya. Emas ini ya kalau safe haven ya, kita tahu kalau misalkan saham terjadi gejolak, emas akan menjadi opsi safe haven. Dan kalau nikel, baterai listrik. Ingat kan, tahun lalu itu sentimen baterai listrik sangat kuat, tapi tahun 2021
saya melihat bahwa banyak bandar tidak menggunakan berita ini untuk melakukan euforia di 2021 ini ya. Ya, ada beberapa kali mention baterai listrik tapi tidak terlalu heboh. Nah, potensi di tahun 2022 berita ini mulai dimainkan lagi. Jadi nikel teman-teman bisa perhatikan. Dan yang kelima adalah logistik ya teman-teman. Jadi logistik ini biasanya kalau ada pun PPKM dan seterusnya tidak terlalu dampaknya besar atau negatif terhadap sektor logistik ini. Contoh seperti ASA dan seterusnya ini teman-teman bisa memperhatikan saham-saham ini. Ataupun logistik yang lainnya seperti IMJS. Nah, ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk sektor logistik. Berikutnya ada kertas ya, mungkin seperti INKP atau Tekim. Kalau saya pribadi mungkin perhatikan INKP ya. Kalau misalkan performance mereka tetap meningkat karena bisnis sudah mulai running ya, kebutuhan kertas semakin meningkat dan seterusnya. Kalau omset mereka naik, definitely sahamnya bisa mengikuti pergerakan performance mereka. Dan yang ketujuh adalah antisipasi goto ya teman-teman. Jadi kita harus mempelajari goto ini dengan baik. Kalau valuasinya menarik, teman-teman definitely bisa ambil saham ini. Tapi kalau valuasinya absurd sekali, mungkin seperti Bukalapak di mana overvalue dan seterusnya, kita harus sedikit hati-hati ya. Jangan tamak atau greedy mau langsung jual semua harta teman-teman buat beli saham GoTo, padahal kita belum mempelajari valuasi mereka seperti apa. Kita tidak mau drama Bukalapak terjadi lagi nih di saham GoTo. Oke, sekarang seperti yang saya janjikan bonus analisa saham BRMS ya teman-teman. Ini adalah grafik BRMS di mana harga saat video ini dibuat 116. Nah, ini uptrendnya kuat banget ya BRMS ya, semenjak dari 50 udah terus naik ke atas. Sekarang kita lihat dari sisi fundamental ya teman-teman. Kalau dari PBV, justru PBV mereka ini sekarang adalah yang sangat murah, yang paling kecil ya. PBV mereka 0,38 dan menurut saya kalau saham yang di bawah 0,5 secara PBV itu sudah tergolong cukup murah. Bagaimana dari sisi net profitnya? Net profit mereka juga cukup stabil dari tahun ke tahun. Dan sekarang mereka net profitnya di kisaran 2,3 triliun ya. Dan ini kita bisa melihat ke depannya berpotensi sahamnya ini bisa rally pada saat setelah selesai right issue. Nah, kita coba lihat juga dari total equity ya teman-teman, bahwa ternyata mereka itu juga masih optimis nih ternyata manajemen mereka untuk meningkatkan equity mereka di perusahaan BRMS. Jadi kalau mereka optimis, kita juga sebagai investor tidak ada alasan untuk lose faith ya di BRMS ini. Nah, sekarang bagaimana dari hutang mereka? Kalau saya merasa hutang mereka ini cukup baik ya, karena menurun terus. Long term borrowing mereka terus mengecil dan short term borrowing mereka juga terjaga dengan baik ya. Bukan yang namanya short termnya mendadak jadi 3T seperti tahun 2017 kan tinggi sekali. Nah, jadi saya rasa dengan mereka menjaga seperti ini, jumlah hutangnya cukup healthy dari sisi balance sheet-nya. Walaupun kalau kita lihat dari ratio borrowing mereka memang besar sih ya, 151 dengan 48. Nah, sekarang kita lanjut dari sisi broker summary-nya. Ini data saya ambil dari bulan 10 tanggal 1 sampai akhir tahun. Ternyata ini terjadi akumulasi yang lumayan besar ya teman-teman. Di UMG ini memang masih besar mayoritasnya dan average mereka di 93 dan 109. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman bisa mendapatkan harga range antara 93 dan 109, itu sangat aman. Tapi bagaimana nih? Kan harga sahamnya sudah di 116. Ya teman-teman, money management dengan baik. Kalau misalnya koreksi harganya mulai mendekati 109 atau 93, ya teman-teman makin banyak akumulasi saham tersebut. Tapi kalau sahamnya udah rally, ya kalau mau masuk masih boleh, tetapi jangan terlalu besar karena kita tidak membeli saham pada saat mereka rally ya, pada saat terjadi koreksi, dan akumulasi masih sehat sampai sekarang. Jadi teman-teman definitely BRMS bisa diperhatikan. Dan kalau dari sisi net foreign bagaimana, teman-teman bisa lihat hari terakhir itu ada net foreign mendadak lonjaknya lumayan besar ya, di mana mereka beberapa hari terakhir itu ada net sell dan sideways, tetapi pada saat penutupan tahun ada masuk asing yang dananya lumayan besar. Kita harus memperhatikan lagi nih di tahun 2022 nanti apakah asing terus stay di dalam atau mereka mulai keluar atau mereka malah menambahnya dengan sangat signifikan. Itu semua kita harus pantau di tahun selanjutnya. Nah, ini juga ada berita yang teman-teman bisa perhatikan ya. Bumi Resources Minerals right issue RP 1,6T ini, dan ada pembeli siaga. Jadi teman-teman harus mengerti. Pembeli siaga itu ada di right issue BRMS ini. Ada siapa sih? Ada Summer Ace Ventures Limited dan Hartman International. Jadi kedua pembeli siaga ini saya rasa cukup oke. Dan kalau mereka bisa mengeluarkan dana 1,6 triliun di harga 70 ya, kita tahu harga right issue-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan suatu saat mendadak sahamnya longsor sampai ke 70 ya, teman-teman masih ada dana, beli aja sahamnya karena mereka sudah menggelontorkan 1,6 triliun untuk memborong saham ini ke depannya. Jadi teman-teman definitely bisa ikutkan. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau kita lihat ini bagaimana ya targetnya sampai mana? Kalau teman-teman lihat beberapa tahun yang lalu ya,
2017. Mereka sempat di 120, oke? Nah, sekarang kalau misalkan secara teknikal ya teman-teman yang suka teknikal melihat kalau sahamnya udah tembus 120 berarti mereka akan menciptakan all time high, dan kalau itu terjadi maka sahamnya akan berpotensi untuk rally cukup panjang ya. Dan kalau teman-teman juga selalu monitor dari sisi PBV-nya apakah sudah mulai kemahalan dan seterusnya. Kalau misalkan nanti rally terus dan PBV-nya masih di bawah 0,9 atau di bawah 1, saya rasa masih cukup oke ya, tidak terlalu over value seperti saham-saham lainnya. Jadi teman-teman BRMS setelah red issue dari sisi PBV masih oke, dan kalau kita lihat secara teknikal mau naik tembus mereka punya harga 120, maka ada potensi untuk lanjut mungkin ke 150 atau 180 bisa saja. Dan kalau dari sisi akumulasi masih ada banyak barang bandar-bandar belum lepas, selama mereka tidak distribusi teman-teman bisa hold saham BRMS ini. Oke teman-teman, berikutnya saya akan memberikan update sedikit ya tentang Bitcoin. Ini adalah harga Bitcoin terakhir pada saat video ini dibuat di sekitar 671 juta. Nah, karena kita berencana untuk mulai masuk berinvestasi di cryptocurrency, ya harapan kita di bulan Maret atau di bulan Mei Bitcoin ini bisa koreksi sampai di bawah 500 juta ya. Kalau itu terjadi teman-teman definitely bisa mulai memperhatikan Bitcoin ya, ataupun cryptocurrency lainnya. Nanti saya mungkin akan update sesekali seputar dunia cryptocurrency. Yang penting teman-teman harus tahu ya, siapkan dulu contohnya seperti Binance supaya teman-teman bisa beli, nanti beli jual tidak ketinggalan ya. Jangan nanti teman-teman sudah tahu informasinya tapi nggak tahu gimana cara buy and sell cryptocurrency ini. Dan teman-teman perlu terus update tentang dunia kripto supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan ya. Walaupun teman-teman tidak berinvestasi, saya tetap sarankan teman-teman untuk keep reading ya, supaya teman-teman tuh mengerti bahwa apa sih yang sedang dipikirkan oleh mayoritas orang-orang zaman ke depan ya, in the future millennials. Karena kalau teman-teman refuse to learn, teman-teman bisa tertinggal oleh zaman. Nah teman-teman, itu dari AJ Invest, dan saya juga ucapkan Happy New Year buat semua para penonton AJ Invest, dan saya doakan di tahun 2022 teman-teman akan mendapatkan lebih banyak love, happiness, peace, satisfaction, money, and everything that you guys wish for. I'll see you again next year. Bye-bye.